to the lane of down. Oke, combo pick off yang coba untuk dimainkan juga oleh tim Liquid ya bersama dengan Kalea dan juga Lunox. Nah ini masalahnya kalau kita tahu hero-hero Kate kayak ada Angela ini lumayan jadi PR. Yes, tapi lihat arahnya langsung ya. Oke, antara Finn dan juga Widhi nih ya, sama-sama Youngblood sebenarnya dua pemain ini. Dan kita tahu bagaimana aksi dari Widhi sendiri sebenarnya sudah sempat ya mendapatkan juara juga untuk di MPL. Sedangkan Finn masih dalam masa pembuktian dan sedang berusaha untuk mengejar kali ini. Oke, 4 agility on. Ngacir nih tim Liquid nih. Movement speed ya, mau cari pick off play kah ini dengan 4 agility yang dipakai juga. Ya, apalagi kalau misalkan ini map expanding river ya. Oh, iya. Makin ngacir. Ya, tapi ini tadi ya. Dangerous Grass. Tuh. Baku hantam di arah tengah juga memang hanya membuat adanya HP-nya digerus, membuat low. Recall terpaksa harus dilakukan juga. Tapi belum ada agresivitas yang terlalu berarti nih sejauh ini. Oke, tapi itu nggak wise banget kalau bisa aku bilang untuk tim Liquid kalau mereka memaksa di arah mid lane. Pertama, ESKL nggak punya Cast Assault. Jadi menurut aku jangan sampai dia head to head dengan adanya 2 lifesteal yang dimiliki Moreno dan juga Finn. Kita tahu memang ngomongin cara Kalea dia punya lifesteal yang cukup tinggi. Tapi di arah bottom lane bakal coba dipaksa dengan sosok Dancer yang mendapatkan sosok Aran. Blinker bakal dikeluarkan, Retribution yang on point. Gagal untuk mendapatkan posisi persquad di arah bottom lane. Menandakan membuat para pasukan dari tim Liquid mereka punya chance untuk take over terhadap Turtle yang pertama. Ya, Uranus yang typically dia super strong ya di laning. Kadang kita lihat suka cut wave sampai depan base turret. Ini ketemu sama Esmeralda dan ini kasus kedua di hari ini. Agak sedikit menangis loh. Puyeng saya untuk bisa ngelawan Esmeralda. Numbangin lah minimal Esmeralda pasti akan bisa bertahan juga untuk dapetin dari shield-shield Uranus. Tapi dengan 4 magical damage nih dari Begetron by Fatality, Tough Boots menjadi salah satu jawaban. Oke, tapi nampaknya Nail mencoba melakukan take over terhadap Turtle terlebih dahulu untuk memperkuat tim mereka. Dan betul sekali Widhi menggunakan flickernya dan tidak ada jalan untuk pulang. Kombinasi antara Nail dan juga Moreno mengacak-acak backline dari tim Liquid. Joe bahkan mendapatkan sedikit kesempatan untuk kehilangan dari Purple Buff-nya akan berhasil. Tapi nampaknya Joe tetap berhasil melakukan si cover dan Avatar of Guardian for defensive. Akhirnya dikeluarkan. Mau tidak mau Moreno mengeluarkan flicker untuk bisa menyelamatkan dirinya agar tidak ada kerugian dari tim Begetron by Vitality. Iya, untungnya walaupun dari retribution yang gak nyampe ya dari Joe, tapi lagi. Again. Apakah 6 caster yang menuju satu tim yang sama itu adalah sebuah kutukan? Nah, tadi sih udah patah di match 1 ya. Iya. Oke. Bisa jadi kutukan juga kan? Bisa. Bisa jadi kutukan tapi itu dia. Ingat, miracle can happen. Emang di depan sana gagal untuk terkena sosok dari I'm Offended. Yap. Apapun bisa terjadi, Aul. Jangan lupakan itu. Betul. Itu prediksi ya. Nggak akan mengubah takdir juga. Tidak akan. Tapi ya kalau ngeliat dari Begetron by Vitality, mereka coba untuk bermain jauh lebih agresif lagi sih untuk saat ini Om. Sambil ngasih space dari Eman-nya yang dibiarkan terlebih dahulu. Iya, karena Eman seharusnya bisa head to head lah ya. Kayak mau diganggu pun selama gak di-ganking, minimal dia akan stay di lane-nya juga. Buat bisa dapetin gold-nya. Sedangkan Aran ini terlihat cukup kesulitan berhadapan dengan Shogun karena freeze lane, karena adanya efek dari pengambilan shield yang membuat ya Aran harus ekstra waspada menunggu rekan-rekannya yang lain melakukan gankingan. Oke, nampaknya informasi didapatkan. Tsunami Slam di depan mata langsung coba dilindungi oleh seorang Moreno. Nael membalikan kembali kanan tapi nampaknya damage terlalu besar. Moreno gagal mendapatkan satu point kill. Ternyata tidak bisa terlalu jauh-jauh. Meskipun begitu, pertukaran 2 untuk 1 masih worth it. Meanwhile dari top lane, 1-by-1 situation antara Eman dan juga Kampuki memberikan sedikit tontonan yang cukup menarik. Tapi di depan sana, para pasukan dari tim Liquid mereka mendapatkan chance untuk menuju ke arah Turtle Owl. Yap, dan itu pick off yang akhirnya diharapkan dari tim Liquid berhasil ya. Karena plus minus sih, Angela ini kadang jadi buy one get one dan itu yang harus dialami sama Begetron by Vitality. Ya, tapi kalau menurut gua ya, kita lihat bakal coba dipaksa di depan sana tim Liquid berhasil mendapatkan kondisi posisi yang sangat-sangat sulit untuk menuju ke arah Turtle. Lihat, di sini langsung ada flicker, seram telah dikeluarkan, apakah ingin cabut dan Nail terlalu berani untuk masuk lebih dalam lagi dan Shogun versus everybody di depan sana. Tidak ada following up damage sama Teguran for defensive. Ternyata paling hitam untuk daerah bottom lane. Ternyata untuk Eman. Di depan sana. Walaupun mereka akan kehilangan ke arah Turtle, nampaknya ini masih cukup worth it selama para pasukan dari Begetron mereka tidak kehilangan point kill. Yap, dan bahkan Eman-nya full plating di area bottom lane, dapetin turretnya juga. Dan ini menjadi bayaran yang
bisa didapetin sama Bigotan by Vitality. Tapi untungnya tim Liquid mereka juga react nih untuk mirror satu buah outer turret Om. Ya, berarti kembali ke gameplay Bigetron by Vitality yang kemarin-kemarin ya. Eman ini akan ditugaskan untuk jalanin lane yang berbeda misalnya atau jauh dari objektif juga. Dan sejauh ini kita melihat Eman menjalankan fokusnya dengan sangat baik juga. Targetnya dapat, terus juga dia masih belum terpick up sama sekali. Sedangkan ya dari tim Liquid tadi ini akan berusaha untuk mencari team fight. Karena mereka sudah punya badan di depan, mereka juga sudah punya damage yang memadai. Tinggal bagaimana nanti dari WD-nya dapetin satu orang dulu. Oke, tapi menyaksikan para pasukan dari tim Liquid yang mereka merespon tim fight dengan sangat solid ini menjadi sebuah keuntungan sekali untuk para pasukan dari tim Bigetron. Tapi yang satu hal yang mungkin harus menjadi catatan Nail. Beberapa kali aku lihat Nail mendapatkan chance untuk bisa kabur, keluar. Tapi mereka malah masuk lagi. Itu kayaknya nggak cukup puas deh. Oke, jadi harus lebih sabar dulu ya. Apalagi keadaannya sekarang juga udah mulai coba untuk dipegang perlahan oleh tim Liquid dengan konsil yang terlihat. Tapi belum ada inisiasi lagi. Karena ini Dangerous Grass, again, konsil, dan tim Liquid lagi coba untuk pegang kendali atas visionnya Om. Ya, dan di area rumput juga kalau buka pun terus isinya kali ya. Ya. Jadi yang bisa membuka sekarang adalah Finn juga. Dan first item untuk Finn menarik Twilight Arbor yang langsung di-deal. Jadi tidak langsung terkena burst damage. Seperti yang kalian lihat sekarang. Sedangkan item dari Eman sepertinya masih harus menunggu satu item dulu DHS yang dituju untuk second item setelah corrosion. Oke. Tapi nampaknya di sana para pasukan dari tim Liquid. Ingat mereka punya sosok dari Widdy dengan power. Dan akan di depan di sana Eman one by one situation dengan kabukit. Ternyata sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Pedes juga tuh ya, cicilan-cicilan lama-lama lunas ini. Tapi berani ya abis walk ke depan dia tadi. Tadi udah ada ancang-ancang hardguard soalnya. Karena menurut gue ada satu sih selain hardguard. Gak ada minion di sana. Informasi didapatkan para pasukan dari tim Liquid mencoba untuk melakukan takeover terhadap turtle mereka. Tapi di depan sana Nile standby, langsung ada Tsunami Slam, ditutup jalan begitu saja, langsung instant kill kah? Oleh yes kill! Satu sosok Eman kali ini gagal untuk melakukan takeover terhadap turtle yang mereka miliki. Avatar Guardian gak berhasil dan gak mampu menutup jalan dari Ikbin untuk bisa pulang lagi. Dan itu dia adanya rerumputan yang teranyar di belakang Turtle Pit. Dan jadi momentum yang enak banget di mana Eman dan juga Nail yang harus tumbang tadi. Shogun gak kuat sih harusnya, Shogun gak bakal kuat. Kenapa ini damage-nya dari sosok seorang Yeskiel dengan Lunok Kill satu tornado. Termakan, tergoreng oleh seorang Yeskiel dengan 2 poin kill yang didapatkan membuat termasuk dari tim Liquid. Lihat tuh, Mas Brown dalam pertukaran yang worth it. Ini dia pertukaran yang worth it sekali dengan damage yang cukup besar. Membuat sosok dari Eman tidur lemas. Yes, dan ini Kalea menjadi kunci dari tadi ya. Positioning yang dia ambil, targetingnya tadi langsung Nail. Walaupun ada harga, ternyata itu tidak menjadi jaminan untuk Nailnya selamat Om. Ya karena jungler tanpa Purify bukan apapun juga. Karena retribution yang memang harus dibawakan oleh Nail juga. Dan itu membuat lebih nyaman pastinya untuk Widdy sini tinggal menunggu kapan masuk Nail. Dan itulah yang terjadi tadi. Ya mungkin bisa dibicarakan kalau misalnya kondisi dari Shogun ini benar-benar menjadi poin penting ya untuk membuka agar Nail bisa free hit. Dan Nail sekalipun masuk, ini kalau nggak burst rugi. Berat pasti kalau nggak burst. Dan kalau mau, dengan keluarnya ada sosok dari Tsunami Slam, mereka harus skate kalau mampu. Yap. Terus jauh ini juga untuk efek-efek tabrakannya sendiri, Samchin punya potensi yang besar ya. Untuk bisa langsung instant eliminate bersama dengan Lunox juga. Dan lihat, Dangerous Grass. Sangat berbahaya. Sangat danger ya. Iya, siapa tanam rumput ya di sana ya? Aduh. Nah sama sebenarnya juga, ini kadang rumputan yang baru nih di depan base turret. Itu bisa jadi momen kita defense lebih bagus loh buat ngasih serangan kejut. Cuman tim Liquid, mereka sedang kembali gimana caranya menguasai game kali ini. Oke, lihat Yeskiel menjadi target utama mereka. Mereka tahu target utamanya Yeskiel dengan tidak ada Purify. Maka siapa dipukul mundur ke belakang. Perpasukan dari tim Liquid mendapatkan informasi yang sangat mahal. Kenapa? Satu Purify diambil tanpa adanya Tsunami Slam. Iya, hanya mau Vendetta aja ya Yes, tadi. betul. Dan Lord sekarang sudah mulai dicicil oleh tim Liquid. Finn diupayakan untuk dirinya mencari informasi, tapi sepertinya Eman. hampir. Jadi kalau yang gue lihat nih, Eman ini bisa punya insting yang cukup kuat ya untuk melakukan steal terhadap objektif netral loh. Low ininya ya, Ini low. dihitung. Nah, tapi streamer netral nih, Godiva. Oke, streamer netral. Jadi buat kalian semua, Godiva ini streamer netral ya. Tapi bohong. tapi jangan lupa di donate. Ya, jangan lupa di donate ya, biar Agak condong kemana. betul. Ya itu ya. Langsung aja ke channelnya Godiva, yuk nonton yuk. Oke, tapi dengan adanya Lord yang akan dibiarkan slow dulu di arah top lane-nya.
Bigatron by Vitality mereka hanya mengandalkan mungkin nantinya damage dari Eman untuk bisa ngebantuin clear wave dengan cepat. Oke, bakal coba dipasang terus karena belakang damage terlalu sakit dan damage dari Yaskiel tidak bisa dibendung kembali. Ingat, Yaskiel, Lunox yang memang terlalu menyakitkan dan Kabuki di sini dibuat untuk tidak bisa berjalan. Nile, sekalipun ada tsunami slam yang udah tidak ada, tapi Widi dive in terlalu dalam. Memang kita tahu masih ada Holy Defense, tapi kayaknya itu nggak cukup poise ya, Om. Hanya trigger juga sekarang karena Holy Defense di tengah. Holy Crystal baru selesai di Nile, tapi sayangnya kayaknya Oke, bakal coba ditarik di depan sana. Emang Fede terpakat terlalu banyak visi yang diberikan Eman. Seratu Maut didorong ke belakang dan Yaskiel menjadi target utama mereka, tidak ada Kesasol. Nile mampukah bertahan? Berarti bisa disalpai dan satu buah Tsunami Slave ditutup dengan satu bawah taruhkan dia tidak bisa membuat melepas karena Team Liquid kali ini terhentikan pergerakannya. Fokus ke arah PS, gak boleh membuat terjadi Eman. Dimakan, dilenyapkan, tersisa Moreno. Oh my god, ini bencana untuk Bigatron by Vitality. Dan ternyata kali ini masih ada satu Super Wave minion berikutnya dan Team Liquid fokus untuk langsung mengusir Modern Moreno. Shogun is coming, fokus ke arah base turret, gak boleh membuat terjadi. Team Liquid